Kepada tim liputan iNewsFile, anggota DPR RI Komisi 13 Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah agar membenahi ekosistem data yang terintegrasi. Bahkan Rieke menambahkan jika Badan Pusat Statistik atau BPS untuk diaudit. Jadi kita tidak bisa melihat single issue bahwa ini ada ketidakadilan. Nggak sesimpel itu. Ini harus ditarik bahwa saatnya ada suatu sistem jaminan sosial nasional yang terintegrasi dengan sistem digital pemerintahan dan sistem pendataan pemerintahan yang komprehensif dari tingkat desa, kemudian tingkat pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan juga sampai tingkat pusat begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa 11 juta orang yang tiba-tiba dihilangkan, quote and quote, itu adalah persoalan hulunya, adalah pendataan. Sistem jaminan sosial nasional dengan dua badan penyelenggara, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa berdiri sendiri tanpa data penduduk, data peserta yang akurat. Nah, pertanyaannya, mereka yang masuk ke dalam PBI itu sudah diatur sebelumnya di dalam PP nomor 75 2021 tentang pelaksanaan program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sasaran utamanya adalah fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kekisruhan ini saya harus mengatakan bukan terjadi di zamannya Pak Prabowo. Ini akibat saja ekses dari sistem yang kemudian diacak-acak sebelumnya. Yang kemudian terjadi kemarin itu bukan datanya ditentukan oleh RT, oleh RW, tidak oleh desa, tidak oleh Pemda, tidak oleh Kemensos, tidak oleh Kemenkes, bahkan tidak oleh BPJS, bahkan tidak ditentukan oleh Presiden. Siapa yang menentukan? Pada akhirnya yang menentukan adalah Badan Pusat Statistik yang menggolongkan kemudian lewat data sen, dibagi menjadi 10 desil. Penerima PBI ini desil 1 sampai 5. Sampai 5. Nah, pertanyaannya, pernah nggak ada verifikasi ground checking namanya? Ada. Tetapi kemudian Mensos kemarin membuka di dalam sidang kami bersama yang inisiator dan dipimpin oleh Prof. Dasko adalah bahwa ground checking itu kurang lebih baru 12%. Pertanyaan yang pentingnya adalah ketika ground checking BPS belum selesai, kenapa BPS serta-merta mengurangi 11 juta orang? Bahkan ada kurang lebih 124.000 orang dalam penyakit kronis, kanker, cuci darah, dan thalassemia yang betul-betul harus perawatan intensif dipotong begitu saja, begitu ya. Total peserta PBI APBN itu 96.515.305 yang dari APBN. Ini 10% loh. Ini angka yang tinggi loh. Yukat begitu saja. Fakir miskin begitu, dan orang kemudian akhirnya kena semua kementerian. Apakah ada hidden agenda di balik pemutusan yang 11 juta? Besar loh. Dan bukan soal anggaran. Karena setahu kami uang jaminan sosial itu pasti sudah dipos. Jadi itu bukan lagi orang akan mengatakan karena anggarannya dipakai MBG. Enggak. Kalau anggaran kesehatan itu pasti dipisahkan. Itu sesuatu yang berjalan memang seperti itu. Kalau mau dikurangi pasti akan diumumkan. Karena itu menyangkut apalagi menyangkut PBI yang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang APBN. Ketika kementerian lain, lembaga lain diefisiensi, ketika anggaran dana desa juga dikurangi, ketika Pemda dikurangi, yang dapat anggaran tambahan besar itu adalah BPS 400 miliar saking pengen datanya itu presiden bener. Lalu apa yang terjadi? 2026 BPS itu dapat lagi anggaran 6,9 triliun.
Dan setiap tahun silahkan dicek, hitung mundur 10 tahun ke belakang, berapa anggaran BPS setiap tahun, berapa bansos yang salah sasaran tiap tahun. Key Performance Index dari BPS bukan lagi persoalan mengerahkan berapa ratus ribu orang begitu yang kemarin mau dikerahkan untuk data sen, dikirim ke seluruh Indonesia. Kenapa nggak pakai orang desa? Kenapa tidak pakai dana sistem informasi desa? Nggak perlu lagi ada tambahan dana. Itu sudah dialokasikan begitu. Apakah desa sanggup? Sanggup. Data itu adalah sumber informasi. Data itu menjadi rujukan untuk kebijakan pembangunan dan anggarannya. Ketika datanya salah, maka bisa dipastikan anggarannya juga tidak tepat sasaran. Rakyat yang menderita. Di balik angka dalam data negara, ada nyawa jutaan rakyat. Ketika dia mengurangi 11 juta, begitu saja. Elit BPS tahu nggak? Berarti Anda sedang menghilangkan haknya 11 juta rakyat yang itu adalah orang, yang juga termasuk menggaji Anda. Tolong bantu suarakan, kita teriakan karena ini belum pernah disuarakan saya kira. Audit BPS. Tolong cek ya, termasuk PPATK dicek karena PPATK beberapa waktu lalu juga mengungkap, yang baru terungkap aja itu 2.000 rekening untuk mengendapkan dana bansos dalam tanda kutip indikasinya 2 triliun. Kalau BPS benar, tidak mungkin angka pertumbuhan ekonomi kurang tepat, tidak mungkin angka kemiskinan meleset, tidak mungkin bansos tepat sasaran, tidak mungkin namanya orang benar-benar orang miskin lagi cuci darah, lalu kemudian di stop begitu. Tim iNewsFile juga menemui Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti. Kepada kami, Ali menjabarkan bahwa pasien BPJS PBI dengan penyakit katastropik sudah aktif kembali. Seseorang itu masih memenuhi syarat PBI atau tidak dan didaftarkan kembali ke BPJS atau tidak, itu yang punya wewenang bukan BPJS. Dari Kementerian Sosial, berapa yang masuk PBI dibayari oleh pemerintah ke Kemenkes. BPJS itu bukan menerima ini loh sekian yang non aktif gitu, enggak. Ini loh yang didaftarkan untuk bulan ini kayak gitu. Kalau Kemenkes berkeinginan kan biar lebih tepat sasaran. Iya, tadi masuk ke data set. Tentu BPS sebetulnya, Biro Pusat Statistik. Jadi menurut Kementerian Sosial ada 50 juta lebih atau 54 juta lah yang sebetulnya berhak PBI tapi belum masuk PBI. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang nggak tepat sasaran ini. Ya, tentu BPJS tahu ya, karena BPJS itu punya file master ya, atau master file itu. Ya, yang sakit berapa, yang harus punya katakanlah berpenyakit, berbiaya katastropik ya. Yang kemarin contohnya yang bulan awal ya, Februari ini itu ada sekitar 120.472 yang orang dinonaktifkan tetapi memiliki penyakit yang berbiaya katastropik ya, seperti cuci darah karena gagal ginjal ya, dan cancer dan lain-lain. Setelah kita rapat dengan DPR, kurang lebih sekitar 106.000 orang. Lalu dari situ oleh BPJS dicek lagi, dicek kembali kayak gini. Nah, ada yang sudah aktif, ada yang sudah meninggal dan lain sebagainya, sehingga langsung diaktifkan ya, itu 103 kurang lebihnya, 103.000. Kalau BPJS kan gampang, mengaktifkan itu pertama kami himbau untuk dicek dulu. Dicek itu cepat ya. Kenapa? Pakai
Di WA bisa 08118105 Care Center bisa 105, atau dia bisa datang ke kantor BPJS, atau dia katakanlah pakai mobil JKN, itu ada ya, peperstaan, tinggal dicek. Kalau dia sudah dicek gampang, kalau enggak dia harus ke kantor dinas sosial. Dinas sosial nanti mengeskalasi di tingkat pusat atau di Kemensos. Kemensosnya ngecek kayak gitu. Ini juga perlu waktu lah gitu. Jaminan kesehatan merupakan hak semua warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Polemik penonaktifan peserta BPJS penerima bantuan iuran harus segera diselesaikan. Pemerintah harus bergerak cepat agar tidak ada nyawa melayang sia-sia hanya karena gagal berobat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.